Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Hari ini saya Rustam Effendi kembali bersama kawan-kawan korban dari PT Bandung Daya Sentosa di bawah naungan Bupati Bandung yang diduga adanya manipulasi proyek fiktif. Nah, hari ini kami mencoba untuk membongkar data apa saja yang telah dilakukan oleh PT Daya Sentosa terhadap para korban ini. Di sebelah saya ada Pak Dedet, salah satu korban, dan sebelah saya ada Pak Ahmad, dan sebelah paling kanan saya ada Pak Faisal, ex pasukan elit Angkatan Laut. Saya yakin Bapak ini punya niat baik untuk membantu pemerintah dalam proyek-proyek yang mendukung pemerintah Pak Prabowo Subianto. Tapi ternyata ada manipulasi di sini yang membuat merugikan para korban ini. Saya lanjutkan langsung oleh Pak Faisal untuk membongkar apa yang telah dilakukan oleh PT Daya Sentosa ini sehingga mengalami kerugian yang saya rasa cukup besar ya, mempengaruhi semuanya untuk Pak Faisal yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan keluarga dan pribadinya dan lain-lainnya. Silakan Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemirsa, sahabat-sahabat semua yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kesempatan yang baik ini tentunya saya akan menyampaikan tentang bagaimana peristiwa ya, yang menimpa kami para korban. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rustam bahwa perusahaan PT Bandung Daya Sentosa merupakan perusahaan daerah ya, dari Kabupaten Bandung. Itu yang menyebabkan kita semua para korban yang jumlahnya lebih kurang 19 orang. Itu 19 orang itu yang tercatat Pak Rustam. Ya. Di luar daripada itu mungkin ada 30 perusahaan ya, 30 perusahaan yang menjadi korban. Jadi kita ulangi lagi yang sering kita sampaikan di dalam podcast bahwa nilai kerugian yang tercatat langsung kepada PT Bandung Daya Sentosa perusahaan daerah itu ada 128 miliar. Tetapi kalau digabungkan dengan ada perusahaan Cahaya Frozen Raya yang merupakan perusahaan cangkangnya daripada perusahaan daerah ini, itu lebih daripada setengah triliun. Jadi lebih dari ya kita perkiraan antara 300 miliar sampai 500 miliar. Gitu. Karena apa? Karena ada seorang ibu saja, seorang ibu, memang dia tidak ikut di dalam kelompok kita ini karena dia tidak mau mengurus ini bersama-sama, dia mengurus sendiri. Itu nilai kerugiannya lebih kurang 123 miliar, seorang ibu saja. Yang lain rata-rata seperti Pak Dede, ini kan 33 miliar dan sebagainya, besar sekali. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya juga ingin menceritakan dari sisi saya ya, karena secara bergantian Pak Dede, Pak Ahmad nanti mencerita tentang apa sih yang menyebabkan bagaimana kerugian dan lain sebagainya. Saya pada awalnya betul yang disampaikan Pak Rustam tadi, punya niat baik Pak. Niat baik, kita semua punya niat baik, ingin berinvestasi di perusahaan daerah Kabupaten Bandung ini. Niat baik kita kenapa? Karena kita ditawarkan oleh mereka itu artinya PT Bandung Daya Sentosa ini, baik direktur utamanya maupun direktur keuangannya dan lain-lain pocong-pocongnya menawarkan bahwa ini proyek ini adalah program pemerintah. Ya, program pemerintah yaitu dalam rangka ketahanan pangan. Siapa nggak terduga? Kita terduga. Saya juga yang selama ini sebagai bekerja dengan pemerintah kemudian pensiun ingin mengabdi kembali ya di medan yang bisnis menerima ini ya terduga juga. Wah, ini pengabdian saya kedua ini ya kan dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara. Nah, program ketahanan pangan ini memancing kita semua hingga kita tertarik untuk itu dengan program kegiatan ini. Nah, tetapi khusus saya dan teman-teman juga tidak langsung tertarik begitu saja, Pak. Karena saya ingin mendalami dulu, jangan-jangan ini ya, beritanya nggak benar ini kan. Ya. Nah, saya dengan teman-teman berusaha untuk menemui Bupati Kabupaten Bandung, Pak Dadang Supriyatna. 3 kali kita datang ke Kabupaten Bandung untuk menemui beliau untuk meyakinkan apakah betul programnya adalah program pemerintah daerahnya dia. Tetapi kan tidak ada kesempatan untuk ketemu, disarankan oleh anak buahnya mereka untuk berkirim surat kepada Pak Bupati. Kami berkirim surat secara resmi memperkenalkan perusahaan kami ini. Nah,
alhamdulillahnya direspon oleh Pak Bupati, ya mungkin surat kami disposisi oleh beliau, hingga diperintahnya lah Direktur Keuangannya daripada perusahaan daerah tersebut, namanya Ibu Novianti, ya Ibu Novianti, itu datang ke kantor kami Pak, dengan ada 3 orang, ada satu bapak yang mendampinginya dan 1 orang supirnya, 3 orang datang ke kantor kami. Apa katanya? Kami datang kemari dalam rangka diperintah Pak Bupati, ya berdasarkan surat bapak yang sudah bapak kirim ke Bupati untuk melihat dan bersilaturahmi lah, artinya melihat usaha kami. Wah kami waktu itu merasa senang dan juga merasa wah ini benar. Berarti program ini program benar ini Pak. Nah itu cara dia merayu kita. Nah, kemudian setelah beberapa hari setelah itu ya akhirnya saya dikasih waktu untuk ketemu dengan direktur utamanya dari perusahaan daerah itu yaitu Janur Norman. Dari sana kemudian kita bicara-bicara, kemudian kita ada proyek ayam dan ikan dan sebagainya. Nah, yang pertama saya mau cerita tentang masalah ikan, Pak. Ya, karena saya ini satu-satunya perusahaan yang tidak hanya ayam, ikan juga kena. Kalau ayam nanti mungkin Pak Deddy bisa ceritakan, Pak Ahmad. Ikan ini menarik. Mereka meminta kami untuk menyiapkan ikan kembung yang ukurannya itu 1 kilonya 4 sampai 5 ekor. Jadi kemudian insangnya itu sudah dibersihkan. Isi perut dan dibersihkan, eksklusif Pak. Nah kemudian dibekukan, dikantongi per kilo itu. Oke kami ikutin saja. Kita berpikir tadi, oke dalam rangka untuk membantu. Ini merupakan proyek pertama. Karena saya kan sudah baru pensiun, ingin mencoba berbisnis. Bukan proyek pertama buat saya. Saya ingin membuat sebagus mungkin lah, gitu ya. Kami siapkan itu bagus sekali. Walaupun harganya tinggi sekali, keuntungannya. Menurut kami tidak masuk. Gitu. Tapi ya karena ini pelajaran pertama, oke kami siapkan. Nah setelah kami siapkan, kemudian kami tibalah waktunya kita untuk berkirim. Ini mereka minta dikirim. Nah, kami kirimlah ikan ini ya, ke tempat-tempat. Nah ikan ini diminta oleh mereka berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangannya Kabupaten Bandung. Jadi sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan Kabupaten Bandung. Ya berarti memang betul untuk programnya mereka. Dan yang meminta ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung. Jadi kita tiktokannya komunikasinya dengan Dinas Ketahanan Pangan. Walaupun mereka memesan lewat PT BDS ini, ya kan, perusahaan ini. Nah itu yang pertama. Jadi kita pikir ini perusahaan betul-betul program pemerintah. Kemudian saya sendiri Pak ngantar pakai truk gitu Pak, mendampingi truknya itu. Jadi sekali ini kita kirim itu ada sekitar 3 ton, ya, atau 2 ton lebih gitu. Nah dia minta diantar ke apa namanya itu kecamatan-kecamatan yang sudah ditunjuk oleh mereka. Nah dari kecamatan tersebut diterimalah kami di kantor kecamatan. Di sana sudah siap itu mobil ambulan untuk mengangkutnya, mobil-mobil yang sudah kemudian yang dipindahkan. Nah, itu kan jumlahnya banyak Pak ya. Kita pakai truk besar itu. Nah di sana juga kemudian diantar ke kantor-kantor desa. Di kantor desa itu udah menunggu masyarakat, dibagi-bagi kepada masyarakat foto-foto. Nah saya berpikir pada waktu itu karena itu adalah bulan Oktober tanggal 3 ya 2024 itu ada lagi masanya kampanye Pak. Karena kan kita tahu Oktober, November itu ada pencoblosan untuk pemilihan kepala daerah. Saya pikir jelas bahwa ini digunakan oleh Dadang dalam rangka untuk kepentingan kampanyenya dia. Walaupun saya ingat Oktober itu mungkin dari masa tenang mungkin ya. Tetapi ada kegiatan gini saya tutup mata saja. Karena saya pikir yang penting saya bayar kan, ya kan gitu kan. Nah, gitu. Oke, saya tidak mau tahu urusan itu, yang penting kita bagikan. Sampai sore kita ke desa-desa membagikan itu. Bapak melihat langsung ya? Saya membagikan langsung. Ada foto-fotonya, nanti bisa dilihat foto-fotonya mereka itu. Dan ini bukti jelas gitu. Nah, kemudian yang kedua kali juga tanggal 7-nya juga pada bulan pertama itu demikian juga. Jadi kami angkat. Jadi lebih kurang yang dari 8 ton itu terkirim lebih kurang mungkin sekitar 6 ton lah, ya kan 2 kali pengiriman. Sisa 2 ton gudang-gudang gitu kan. Nah, kemudian lama tidak diambil Pak. Dan sampai bulan Desember sih juga ada kenapa tidak diambil. Nah, belakangan hari setelah kita tahu kasus ini, oh ternyata yang tadi dimintanya ikan-ikan itu untuk kepentingan pilkada memang betul. Jadi sisa 2 ton ini pilkada sudah selesai, udah diambil sama dia di dalam gudang. Padahal penyimpanan barang itu di gudang itu per hari itu ada hitungannya. Oh, membengkak biayanya penyimpanannya. Nah ini, oh ternyata memang benar begitu. Nah ini satu. Nah kasus ini Pak, kasus ini kemudian hari kami para korban ini tahu bahwa kami ditipu dan tidak dibayar. Termasuk saya juga tidak dibayar Pak. Saya tagih-tagih itu lemparan itu. Oh tagih dengan ini, tagih dengan itu kan aneh ini. Nah kemudian begitu kita sempat meramaikan salah 1 tahun lewat podcast kemudian menjadi viral, cepat-cepat dia bayar ke saya. Yang ikan saja yang dibayar. Ayam tidak dibayar sama dia. Karena dia tahu ini bahaya ini, ikan ini.
Ini kalau diteruskan ke pengadilan ini akan terbongkar langsung dia. Kan liciknya dia seperti itu. Iya kan? Jadi jelas dia tahu bahwa ini ada kaitannya dengan pilkada seperti itu dibayarnya. Walaupun sampai sekarang dia membayarnya belum lengkap. Karena saya menuntut lagi kerugian segala macam itu belum dibayar sama dia itu. Itu liciknya mereka gitu. Nah, dan saya yakin sekali bahwa kalau ikan saya digunakan untuk kegiatan pilkada, pasti ayam-ayam yang lain itu juga dalam bentuk barang maupun uang itu digunakan untuk itu juga. Kenapa? Nanti akan dijelaskan Pak Dede. Cuma saya tambahkan di awal saja. Kami para korban ini, Pak Ustaz, kami para korban ini dikumpulkan oleh perusahaan daerahnya tadi itu mulai bulan Mei, Pak. Bulan Mei 2024 sampai dengan Oktober. Jadi lebih kurang 6 sampai 7 bulan. Mungkin ada yang April mungkin. Kita ada semua ini. Jadi selama 6 bulan itu mereka mengumpulkan para vendor dan membuat dengan caranya bagaimana merayu kita sehingga kita tertarik, kemudian kita menyerahkan uang kita dengan membelanjakan uang kita itu kepada RPA, rumah potong ayam yang dituju oleh mereka. Nah, itu caranya. Kemudian setelah bulan Oktober tadi 2024 sepi, mereka tidak lagi menghubungi para vendor. Tidak ada mereka vendor. Kemudian uang sudah terkumpul di kurang 300 miliar lebih itu lenyap dan hilang, Pak. Karena ketika kami tagih katanya tidak ada uangnya. Uangnya di mana? Udah dipakai oleh Haji Custom. Haji Custom yang punya PT perusahaan Cahaya Konsen Raya. Yang katanya merupakan perusahaan cangkang yang kerjasama dengan perusahaan daerah. Itu kan cuma karang-karangannya aja gitu, Pak. Kami yakin itu cuma karang-karangannya aja. Ngawur itu. Ya toh. Kenapa? Karena kami pernah ketemu dengan Haji Custom. Haji Custom mengaku kalau dalam bentuk ayam, barang yang diterimanya dijualnya lagi dengan harga lebih murah. Kok bisa? Dijual oleh Haji Custom dengan harga lebih murah. Dan Haji Custom itu mengaku bahwa itu atas persetujuan daripada Januar Budi Norman, direkturnya PT BDS itu. Berarti ada kerjasama mereka. Pak, ini jelas, Pak. Ini jelas ini adalah penipuan. Jelas sekali. Jadi kan, dan aneh, sekian ratus miliar hilang begitu lenyap itu kalau tidak digunakan untuk kepentingan apa itu? Kalau dia bilang sekarang modusnya dia seolah-olah uang itu digunakan Haji Custom membuka usaha lain. Ya kita cek dong, usaha apa yang dibuka sama dia? Kita bongkar, berapa banyak? Uang 300 miliar, masa hilang begitu saja? Itu satu. Yang kedua, selama proses kejadian ini berlangsung, kami tidak pernah diajak bersama-sama oleh bupati, oleh pusat daerah untuk mengejar Custom. Karena apa? Kalau memang Custom itu yang sebagai biang keroknya, berarti perusahaan daerahnya BDS ini korban juga nih, Pak. Ya. Bupati juga korban, gitu kan? Dia sama-sama mengejar, tidak pernah dia mengejar itu. Tiba-tiba saja dia membuat PKPU, ya. Jadi perusahaan daerah ini PKPU kan Haji Custom. Itu kan sudah kelihatan itu bohong-bohongan itu. Jadi seolah-olah begitu PKPU-nya diterima oleh hakim sudah dinyatakan benar bahwa Haji Custom punya hutang ke BDS, itu mencari mereka. Nah, seolah-olah diakui murni perdata. Nah, jadi itu mungkin sebagai awal ya cerita saya bahwa ini erat kaitannya dengan adanya kegiatan pilkada. Ini harus kita bongkar. Karena kasus sekarang yang sidang-sidang yang terjadi di di persidangan Tipikor sekarang itu semua itu direkayasa. Seolah ini nanti yang terlibat hanya Januar Budi Norman dengan Haji Custom yang jadi tertuduh. Tidak terlihat di belakangnya. Artinya apa? Yang menggunakan uang itu yang sebenarnya siapa? Gitu loh. Bukan Haji Custom. Haji Custom tidak akan menggunakan semuanya itu. Gitu, Pak. Ya. Jadi Pak Ustaz sementara saya seperti itu dulu. Mungkin mohon silakan Pak Dede mungkin menambahkannya. Ya mungkin dari saya Pak Ustaz. Jadi gini, sedikit aja Pak. Itu kalau saya melihat itu kacau sekali ya Pak. Bukan kacau Bang, biadab. Biadab sekali. Jadi kenapa nggak ditempeleng aja gitu buat kalian Pak? Saya masuk tentara nanti. Kalau dulu saya tentara sebenarnya kalau udah pensiun nggak berarti lah.